Sampai sini ada yang belum paham? Sudah ya? Gimana Ustaz? Belum Ustaz? Nanya satu. Gimana? Maksimal sampai berapa wakaf? Ya, Maksimal. saya pernah meneliti itu, melihat ya, mengamati sampai 9 Ustaz. Itu pun di surat-surat yang ayatnya pendek, gitu ya. Insya Allah tidak akan lebih dari 9, gitu. Tetap hitungannya seperti itu. Jadi memang apa ya? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi. Bedanya orang menghafal sama tidak itu apa? Ya dia bersiap diri untuk mulutnya ini mengulang terus menerus begitu ya. Nah, mengulang terus menerus. Ada santri yang berharap menjadi hafidhul Quran tapi males menghafal. Kira-kira bisa jadi apa enggak ya? Ya tergantung ya. Kalau dulu ada yang disebut laduni gitu ya. Tapi normalnya normalnya usaha, normalnya praktek program tahfidz itu ya selalu ada pembiasaan pengulangan itu. Begitu Ustaz ya. Jadi ini saudara sekalian, metode tahfidz tilawati ini disusun untuk kembali menambah warna di dalam cara kita menghafal Al-Qur'an itu yang bisa dikontrol begitu ya, yang bisa dikontrol. Kalau guru tahfidz saya itu keenak gitu ya, saya lihatnya ya. Jadi beliau masuk atau jam tahfidz umpama 2 jam gitu ya. Nanti beliau masuknya di 1 jam kedua ini. Jadi 1 jam pertama ini dibiarkan kosong. Untuk apa? Untuk agar santri-santrinya persiapan hafalan. Bagaimana bentuk santri ini menghafalnya? Terserah. Iya, zaman dulu kan begitu ya. Program-program tahfidz itu begitu zaman dulu. Nah, di metode tilawati tidak begitu. Dari menit pertama sampai menit terakhir itu diatur apa yang harus dilakukan oleh seorang santri yang mengikuti program tahfidz. Begitu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke strategi pembelajarannya, saudara. Kalau tadi strategi menghafal ya, saudara ya, 4M tadi strategi menghafal. Sekarang bagaimana micro teachingnya, saudara? Micro teaching kelas tahfidz metode tilawati. Maka untuk micro teachingnya, gitu ya, untuk micro teachingnya terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan kelas mandiri, ada yang disebut dengan kelas talaki. Mandiri dan talaki itu nanti berbeda, nanti bentuk micro teachingnya berbeda. Kalau mandiri itu kira-kira isinya apa ya? Mandiri, orang itu anak-anak kita ini kita didik untuk bisa mandiri, mandi sendiri. Ya. Mandiri artinya melakukan sesuatu selalu bisalah dilakukan dengan sendiri. Tidak apa-apa, bunda, ayah, begitu ya. Sendiri, mandiri. Maka nanti kelompok atau kelas tahfidz mandiri kita ini banyak kegiatan tahfidznya ini dilakukan oleh santri itu sendiri. Seorang guru hanya sifatnya fasilitator saja. Adapun kelas yang kedua yaitu talaki,
Nah, ini baru talaki. Ada satu hadis itu bunyinya laqinu mautakum bila ilaha illallah. Laqinu, talkinkan gitu ya. Talkinkan itu maksudnya guru membaca, murid menirukan. Nah, ini baru yang disebut dengan talaki, kelompok yang kedua. Apa sebab melatar belakangi dibaginya dua kelas ini, saudara sekalian? Yang melatar belakangi adalah kemampuan baca tartilnya santri-santri kita. Untuk santri-santri yang belum tartil baca Qur'annya, maka masukkan ke kelas talaki. Untuk santri-santri yang sudah tartil bacanya, silahkan dimasukkan ke kelas mandiri. Begitu. Yang sudah tartil mandiri, yang belum tartil talaki. Karena inti dari kelas talaki ini sebenarnya adalah karena memang si santri ini belum mampu melafalkan ayat demi ayat yang dia hafalkan secara tartil, maka butuh ditalaki oleh guru. Boleh ya. Maka saya tanya waktu di Surabaya itu, Ustaz, program tahfidz tilawati ini apa hanya untuk lulusan para wisudawati tilawati yang sudah menyelesaikan munaqasyah khatam Quran? Jawabannya tidak, Ustaz. Jadi mulai jilid pun dipersilahkan gitu. Jadi ini untuk kan ada lembaga-lembaga itu yang memang labelnya adalah lembaga tahfidz Quran. Maka memang murni menghafal Al-Quran kegiatannya. Maka untuk lembaga-lembaga yang memang lembaga tahfidz Quran ini tidak kemudian disyaratkan santri-santri yang masuk harus sudah bisa baca Quran, enggak. Kalau putranya kiai zaman dulu itu sebelum TK sudah hafal Quran itu. Ya. Itu yang hebat. Itu yang hebat ayah bundanya ya, ayah ibunya. Jadi dia belum bisa baca Quran tapi Al-Quran sudah dia hafal gitu. Karena sering ditalaki oleh ibunya, biasanya oleh ibunya ditalaki. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Kalau sasadah keliling begitu ya, masih banyak yang terjadi. Anak belum bisa baca Quran tapi sudah menghafal. Ini kata para ulama di antara bukti bahwa memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang memang menjaga agar Al-Quran ini tetap utuh, tetap ada, tetap orisinil sampai hari kiamat. Bukti daripada penjagaan Allah itu Allah mudahkan munculnya hafid-hafid Al-Quran. Nah, baik, saudara sekalian, dari 60 menit ya, 60 menit kelas tahfidz di mandiri, kita lihat 5 menit pertama memberi salam. Kegiatannya pembukaan ya. Pembukaan, memberi salam dan memimpin doa. Ini yang dikerjakan oleh guru. Santri bagaimana? Menjawab salam, kemudian mengikuti bacaan doa awal majelis. Doa sebelum belajar itu saudara ya. Nah, jadi mungkin kegiatannya umpama begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Maka santri menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di sore hari ini atau di pagi hari ini di kelas atau kelompok tahfidz kita. Semangat semuanya ya, alhamdulillah semangat. Kita awali yuk pertemuan kita, pembelajaran kita tahfidz di hari ini, di pagi ini atau di sore ini dengan membaca doa. 1, 2 mulai doa bersama. Ini pertama. Yang kedua adalah murojaah, saudara. Kalau murojaah di kelas mandiri ini, saudara sekalian, berlangsung berapa menit? 10 menit. Teknisnya bagaimana? Ya tinggal ditanya saja. Si A, Ustaz akan bacakan, lanjutkan ya.
Innal insana lafi khusr. Lanjutkan. Bagus, Ustaz. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lanjutkan. Baik, bagus. Ustaz, jadi satu persatu. Ya. Kalau satu persatu sudah dirasa cukup, sekarang boleh, kalau waktunya masih ada, silahkan bersama-sama juga tidak apa-apa. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz akan membacakan ayat, nanti anak-anak sekalian melanjutkan. Siap semuanya ya? Baik. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Bersama. Iya, baik. Surat apa nih anak-anak sekalian? Al-Mutaffifin. Bagus. Ya. Ustaz akan bacakan lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Dijawab. Bagus. Surat apa ini? Masih Al-Mutaffifin ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Iya, bagus sekali. Tadi akhir surat apa, saudara? Insyiqaq ya. Kalau falahum itu surat Atin. Kalau lahum Insyiqaq. Ya, dan seterusnya. Nah, ini selama 10 menit. Kemudian tahapan selanjutnya, saudara, adalah membaca bagian yang akan kita hafal, tetapi mengikut sertakan bagian lainnya pada halaman itu. Teknik ketiga, guru dan murid membaca bersama-sama. Paham? Saya ulangi ya. Setelah murojaah bersama tadi, selanjutnya adalah bagian yang akan dihafal dibaca bersama-sama, diperhatikan waqaf dan ibtidaknya, diikut sertakan untuk dibaca bagian-bagian lainnya sebelum atau sesudah sampai genap satu halaman itu terbaca. Paham enggak ini? Umpama, coba dibuka juz 30-nya ya, yang bawa Quran tahfidz ini. Tadi Al-Kautsar ya. Sekarang lanjut ke surat berikutnya, betul Ustaz ya? Ya, surat apa itu? Al-Kafirun. Al-Kafirun ini terbagi menjadi berapa bagian itu, Ustaz? 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 3. Bagian kedua, ketiga dan selanjutnya adalah seterusnya, kan begitu ya? Yang kita hafal hari ini adalah Al-Kafirun ayat 1 dan sampai 3. Itu yang kita baca, berikut dengan bagian-bagian lain sampai tuntas halaman tersebut.
Berarti sasada, tatkala kita hari ini menghafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 3, maka di sesi tadi setelah murojaah kita baca surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, surat Al-Lahab bersama-sama. Kita praktekkan ya sasada ya. Baik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal haqab fi jidha hablum mim masad. Besok melanjutkan hafalannya surat Al-Kafirun ayat 4 sampai dengan ayat 6. Betul ya? Maka di sesi ini yang dibaca adalah satu halaman lagi, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab. Berarti satu halaman itu yang terdiri dari 5 bagian akan dibaca terus-menerus selama 5 pertemuan. Nah, ini tahapan ke selanjutnya tadi. Tahapan selanjutnya apa, saudara? Ya, setelah itu memandu menghafal. Memandu menghafal dengan memasangkan santri satu dengan yang lain. Jadi begini saudara. Ini satu contoh murid saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang cowok-cowok ganteng-ganteng ini. Murid saya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah doa pembuka. Setelah itu sudah murojaah. Kemudian sudah kita baca nih halaman di mana bagian itu kita ada saat ini ya. Sudah ya. Baik, selanjutnya Ustadz akan pasangkan kalian dua-dua. Ustadz akan pasangkan kalian dua. Si A dengan si B. Si C dengan si D. Si E dengan ya F. Apa fungsi dari pasangan ini? Adalah saling simak, saling menyimak. Sebelum nanti disetorkan hafalan itu kepada ustadz. Kemudian di tengah-tengah setelah sudah dipasangkan begini, ustadz seorang guru tahfidz metode tilawati di kelompok mandiri, dia akan nagih umpama ini agak ndak lancar ini kemarin. Coba sekarang di ini ada 2 fungsinya di sini. Fungsi yang pertama adalah coba diulang lagi hafalan kemarin yang belum lancar itu. Ya, umpama hari ini Al-Kafirun ayat 4, 5 dan 6. Kemarin
Si siapa Ustaz namanya Ustaz? Irawan, Ustaz. Ustaz? Irawan. Ustadz Irawan ya. Ananda Irawan ya, Ananda ya. Ananda Irawan ini ayat 1 sampai 3 Al-Kafirun belum lancar. Maka itu yang seorang guru mendekati. Ayo Nak Irawan coba diulang kembali hafalan kemarin Al-Kafirun ayat 1 sampai 3. Coba. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ya, ini yang ini sudah berisik semua ini, saling nyimak begitu, saling menghafal, saling menyimak. Melaksanakan strategi 4M. Iya, melaksanakan strategi 4M. Ananda Irawan setelah kemarin sudah diulang kembali hafalannya dan alhamdulillah lancar. Coba sekarang dibaca ayat yang dihafalkan hari ini. Jadi anak-anak yang kira-kira dia sebenarnya sudah ikut munakosyah khotmil Quran ini, tapi kalau membaca itu kok tidak langsung benar gitu ya, mesti ada salah-salahnya. Itu yang kita dekati. Nah, coba dibaca yang hafalan sekarang ayat 4 sampai ayat 6 Ustaz. Silakan. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, begitu ya. Nak ya. Ayat yang dihafal begitu bunyinya. Sekarang silakan kembali dengan pasangannya. Nah, begitu. Kelas mandirinya demikian Ustaz. Ini berlangsung selama berapa menit? 10 menit ya, 10 menit. Setelah itu berlangsung selesai, maka selanjutnya di 20 menit selanjutnya atau 15 menit begitu ya. Sekarang setoran. Model setorannya Ustaz adalah seperti baca simak ditilawati itu. Ya. Jadi coba silakan Ananda Irawan membaca menyetorkan surat Al-Kafirun ayat ke-4. Silakan. Bagus, selanjutannya. Lanjut. Balik lagi Ustaz, ayat 4 Ustaz. Wala. Iya, lanjut. Bagus. Iya, tadi sudah ayat 4 ya, sekarang ayat 5 Ustaz. Bagus. Ayat 4. Lanjut. Ayat 4 Ustaz. Iya. Nah, ini ayat berapa ini? 6 Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Lanjut. Ya, ini berlangsung kurang lebih, ini intinya Ustaz ya. Intinya di mana santri-santri sedang setoran kepada gurunya. Ini 20 menit. Ya, 20 menit. Setelah itu diberikan motivasi ya Ustaz ya. Alhamdulillah anak sekalian, hafalannya agak sedikit ini ya. Hari ini masih ada kekurangan sedikit.
Hafalannya sudah bagus hari ini, tapi masih ada kekurangannya sedikit gitu. Apa kekurangannya? Ustadz masih harus menyebutkan ayat 4, ayat 5 gitu ya. Nah, semoga besok tidak terjadi lagi ya anak-anak sekalian ya. Baik, alhamdulillah orang yang menghafal Al-Quran itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak dia akan dijamin masuk ke dalam surga dan orang tuanya bla 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 bla. Motivasi. Setelah itu membaca doa penutup. Baik anak sekalian, pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan dengan baik. Silahkan diulang-ulang kembali ya, diulang-ulang kembali hafalannya dan disiapkan untuk hafalan besoknya di bagian kedua ya, di bagian ketiga yaitu surat An-Nasr. Kita akhiri dengan baca doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah dari awal sampai akhir berjalannya kelas mandiri untuk tahfidz metode tilawati.